Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Sehat? Kuat? Oke, kalau masih sehat dan masih kuat, tentunya pada hari ini juga lebih dalam materi nanti yang kita sampaikan, pasti anak-anak kami masih tetap sehat, anak-anak kami masih tetap kuat, masih tetap semangat. Oke, sebelum masuk kita pada materi, terlebih dahulu ibu mengabsen kalian dulu ya, atau melihat kehadiran kalian. Baik, karena siswa-siswi kami sudah hadir semua, nah sekarang kita masuk pada materi kita, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Baik, sebelum kita masuk pada unsur-unsur cerita fantasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu cerita fantasi. Ada yang mau menjawab? Ya, Desi menjawab, cerita fantasi itu ibu sebuah karangan. Ya, itu termasuk juga ya, itu sudah bagus. Baik, ibu jelaskan. Cerita fantasi itu artinya adalah sebuah cerita yang menampilkan tokoh, alur, latar, dan tema yang derajat kebenarannya digunakan baik yang menyangkut keseluruhan maupun sebagian ceritanya. Jadi itulah cerita fantasi. Nah, kemudian tujuan fantasi itu juga artinya juga ada juga tujuannya, yaitu meningkatkan daya imajinasi pembaca. Itulah juga tujuan cerita fantasi, meningkatkan daya imajinasi pembaca. Nah, sekarang setelah kita mengetahui jenis pengertian fantasi itu tadi, sekarang masuk kita pada jenis-jenis cerita fantasinya. Nah, jenis-jenis cerita fantasi itu ada dua. Ya, jenis cerita fantasi itu ada dua. Yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan yang nyata, dan yang kedua berdasarkan latar ceritanya. Nah, yang menjadi berdasarkan kesesuaiannya juga terbagi dua. Yang pertama, cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Nah, kalau fantasi total artinya dia itu berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Sementara pada fantasi irisan dia itu berisi fantasi yang mengungkapkan fantasi tetap masih menggunakan nama-nama dengan kehidupan yang nyata. Jadi itulah perbedaan fantasi total dan fantasi irisan. Nah, sekarang masuk kita pada berdasarkan latar ceritanya. Nah, berdasarkan latar ceritanya juga itu terbagi dua. Yang pertama, latar fantasi sejaman dan latar fantasi lintas waktu. Nah, kalau latar fantasi sejaman artinya di sini yaitu latar yang menggunakan satu masa. Misalnya masa kini, masa lampau, dan masa yang akan datang. Nah, sementara latar fantasi lintas waktu itu dia itu mempunyai atau salah satu fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Jadi itulah perbedaan latar fantasi sejaman dan latar fantasi lintas waktu. Ya, kalau latar fantasi lintas waktu itu tadi seperti masa yang akan masa sekarang dan masa yang 50 tahun mendatang. Jadi itulah perbedaan.
Nah sekarang masuk kita pada unsur-unsurnya tadi, di mana pada unsur-unsur atau ciri umum cerita fantasi itu ada 6. Yang pertama, ada keajaiban, ada kemisteriusan, dan ada keanehannya. Itulah pada cerita fantasi itu, pada unsur-unsur cerita fantasi. Yang kedua, mempunyai ide cerita. Harus ada ide ceritanya kan. Ketiga, menggunakan berbagai latar. Keempat, tokoh yang unik. Misalnya, dia mempunyai kesaktian. Kelima, bersifat fiksi. Dan keenam, bahasa. Jadi itulah tentang unsur-unsur cerita fantasi. Ya, itulah unsur-unsur cerita fantasi. Dan di sini juga nanti ada beberapa contoh cerita fantasi, yaitu tentang Biru Nagata. Nah, sampai di sini yang Ibu sampaikan atau materi yang Ibu sajikan pada hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Baik, karena tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang Ibu kasih tugas kalian nanti, Ibu kirim melalui WA kalian masing-masing. Nanti dikerjakan, kemudian kalian kirim sama Ibu melalui WA ya, WA pribadi Ibu nanti. Ingat, jangan lupa mengerjakan tugasnya. Dan jangan lupa baca contoh cerita fantasi sehingga bisa kamu memahami nanti. Di situ nanti kamu memahami tentang unsur-unsur cerita fantasi tadi. Sehingga dari materi yang kita sajikan pada hari ini, dan dengan kamu sudah membaca contoh cerita fantasi nanti, pasti bisa kamu menjawab latihan atau tugas yang Ibu berikan. Jadi karena tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu sudah kasih juga tugas. Sekarang kita akhirin perjumpaan kita pada hari ini. Di lain waktu lagi kita akan teruskan. Selamat siang.